Shalom saudara, suara saya serak nih. Saudara, senang ya dapat berjumpa kembali di tengah-tengah ibadah pada Sabat siang hari ini. Tidak terasa kita telah di penghujung tahun. Saudara, jangan khawatir dengan orang yang sudah meninggalkan saudara. Saudara jangan khawatir juga dengan orang-orang yang ada di belakang saudara. Kenapa saudara? Karena ada future people, ada orang-orang di masa depan saudara yang akan Tuhan kirim untuk menolong saudara. Amin. Jadi nggak usah takut kalau ditinggalkan oleh teman-teman di masa lalu, karena Tuhan akan mengirim orang-orang yang baru untuk menolong kita. Kalau saudara mengizinkan Bapak Yahweh berperkara di dalam kehidupan saudara, saudara akan melihat sebuah pengalaman yang baik di dalam kehidupan kita. Misalnya kehidupan saudara mempunyai pengalaman yang buruk, bisa diubah oleh Bapak Yahweh dengan pengalaman yang begitu indah saudara. Nah, hari ini saudara, kita bertemu kembali di ibadah dengan saudara semua di penghujung tahun berapa ini? Tahun 2022. Nggak terasa ya, kita kadang satu hari itu aduh lama banget sih nih harinya nih, tapi satu tahun rasanya begitu cepat. Baru tahun kemarin kita merayakan tahun baru, ini udah mau tahun baru kembali saudara. Dan hari ini adalah hari terakhir di tahun 2022. Dan hari ini apa yang mau saya sampaikan adalah pesan daripada Bapak Yahweh untuk saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, siapkan hati saudara, karena ada banyak pesan Bapak Yahweh yang akan menyiapkan saudara untuk masuk ke dalam tahun yang baru saudara. Besok kita akan memasuki tahun yang baru. Tinggal beberapa jam lagi. Ini jam 2, jadi berapa jam lagi? Beberapa jam lagi, gak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru saudara. Jadi untuk itu saudara, saudara simak pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Ada banyak yang Tuhan mau saudara siap, saudara ready untuk tahun yang baru. Karena saya percaya di tahun yang baru Bapak Yahweh sudah ada di tahun yang baru, dan Tuhan menyediakan banyak hal untuk saudara nikmati bersama-sama dengan Bapak Yahweh di tahun yang baru saudara. Nah, pada siang hari ini sebuah peristiwa yang mau kita pelajari bersama-sama. Saya pribadi membuat khotbah ini itu sangat diberkati, karena sebelum firman Tuhan ini saya sampaikan kepada saudara, pertama-tama firman Tuhan ini memberkati kehidupan saya. Untuk itu saudara, yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini yang akan saya beri judul Yahweh ada di sisi kita. Yahweh ada di sisi kita. Ini saya hanya menyampaikan ayat-ayat aja saudara, panjang. Di dalam Kisah Rasul 27, Kisah Rasul 28. Saya hanya akan membaca ayat ini, tetapi saudara perlu menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, karena ini sebuah kisah yang sangat menarik dan sangat luar biasa di penghujung tahun ini saudara. Ada banyak yang dapat kita pelajari dari perikop di Kisah 27-28 ini saudara. Perikopnya apa di pasal 27? Paulus berlayar ke Roma. Saudara perhatikan ya, saya hanya baca ayat-ayat aja. Ayat yang pertama, dan ketika diputuskan agar kami berlayar ke Italia, mereka menyerahkan baik Paulus maupun beberapa orang tahanan lain kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Agustan. Saudara,
Ini menceritakan bahwa Paulus pergi ke Italia, tujuannya itu ke Roma, saudara. Bukan sebagai orang yang hendak berlibur, saudara. Kita kadang di penghujung tahun tuh banyak berlibur. Nah, Paulus ini bukan untuk berlibur, bukan juga seorang yang diutus sebagai misionaris, tetapi sebagai seorang apa, saudara? Sebagai seorang tahanan, saudara. Kemudian ayat 2. Dan setelah naik ke sebuah kapal dari Andramitium yang akan segera berlayar di sepanjang pantai Asia, kami pun berlayar. Sementara ikut bersama kami Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika. Pada hari berikutnya kami mendarat di Sidon, dan dengan menunjukkan kasih manusiawi terhadap Paulus, Julius mengizinkannya untuk dikunjungi sahabat-sahabatnya agar mendapat perawatan. Saudara, jadi sahabat-sahabat Paulus ini melengkapi. Mungkin sahabat-sahabat ini menengok Paulus itu membawa makanan, membawa baju, membawa perlengkapan dan lain sebagainya sepanjang perjalanan. Karena ini perjalanan yang cukup jauh, saudara. Perjalanan yang cukup panjang, saudara. Nah, mulai dari ayat 1 sampai 3 ini merupakan awal perjalanan, itu semuanya baik-baik aja, saudara. Paulus masih bisa ketemu dengan sahabat-sahabatnya. Nah, seperti awal tahun, sepanjang awal tahun sampai Desember ini, kita masih bisa bertemu, masih bisa bertegur sapa, saudara. Kemudian ayat 4, saudara. Dan setelah bertolak dari sana, kami berlayar dengan lindungan Pulau Siprus karena angin sakal. Dan setelah berlayar ke laut lepas di seberang Kilikia dan Pamfilia, kami berlabuh di Mira di daerah Likia. Dan di sana, ketika mendapati sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia, perwira itu menempatkan kami di kapal itu. Artinya apa, saudara? Jadi ceritanya pindah kapal, saudara, untuk kapal yang lebih besar, karena perjalanan ini akan semakin jauh dan pasti agak berat. Awalnya mungkin pakai kapal kecil, kemudian dipindah dengan kapal yang besar karena ada angin sakal, angin yang membuat mereka itu sulit untuk berlayar. Tapi mereka masih sampai ke pelabuhan Mira, saudara. Kemudian ayat 7, saudara. Dan setelah berlayar sangat lambat selama berhari-hari, dan karena sulit mencapai Kidus dengan angin yang tidak mendukung kami, kami berlayar dengan lindungan Pulau Kreta ke arah Salmonek. Dan setelah menyusurinya dengan susah payah, kami tiba di sebuah tempat tertentu yang disebut Persinggahan Indah, yang di dekatnya terdapat kota Lasea. Nah, saudara, ketika mereka melanjutkan perjalanan bukan cuma agak berat, saudara, tetapi kali ini seperti firman Tuhan yang dikatakan, kali ini sudah lebih berat, sudah lebih susah payah. Berhari-hari kapal ini gak maju-maju, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang sepanjang tahun ini saudara mengalami hal seperti ini, saudara? Ada bulan-bulan tertentu mungkin kita ini berusaha untuk maju secara hidup, secara bisnis, secara keuangan. Kita ini merasa susah payah, tidak maju-maju. Kemudian ayat 9, saudara. Dan banyak waktu yang sudah terbuang, dan kini pelayaran menjadi berbahaya. Karena sekarang puasa pun sudah berlalu. Maka Paulus memberi nasihat sambil berkata kepada mereka, "Hai para pria, aku melihat bahwa pelayaran akan segera ditimpa dengan kerusakan dan kerugian besar. Bukan hanya muatan dan kapalnya, tetapi juga jiwa kita." Saudara,
Paulus itu bukan tanpa dasar dia memberi nasihat kepada seisi yang ada di dalam kapal itu. Paulus ini sudah sering kali naik kapal karena penginjilan, saudara. Jadi dia tahu betul, melihat cuaca, dan dia bisa memberi nasihat, saudara. Kemudian ayat yang ke-11, namun perwira itu lebih diyakinkan oleh pemilik kapal dan nakoda daripada apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, ini menentukan hidup kita, saudara. Siapa yang lebih saudara percaya? Nah, dalam cerita ini, perwira ini lebih percaya kepada pemilik kapal dan nakoda daripada perkataan Paulus, saudara. Nah, disinilah letak mulai terjadinya konflik, saudara. Karena perwira tersebut lebih percaya pemilik kapal dan nakoda daripada perkataan Paulus, saudara. Dua orang yang berbeda dengan nasihat yang berbeda, saudara. Nah, perwira ini memutuskan, tapi memutuskan karena dia lebih percaya kepada nakodanya, saudara. Kemudian ayat selanjutnya, saudara. Dan karena untuk menghadapi musim dingin persinggahan itu tidak memadai, maka sebagian besar daripada mereka memberi saran agar berlayar dari sana kalau mereka dapat tiba di Phoenix untuk melewati musim dingin, yaitu sebuah pelabuhan di pulau Kreta yang menghadap ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Dan ketika angin selatan bertiup sepoi-sepoi karena menganggap telah mencapai tempat tujuan dengan mengangkat jangkar, mereka berlayar menyusul pulau Kreta. Saudara, ini dimulai dari Paulus yang dibawa ke Roma, melewati tempat-tempat, tapi di satu titik butuh satu keputusan penting. Tapi perwira itu memutuskan sesuatu yang lain, beda dari perkataan Paulus, saudara. Nah, di ayat 14 dikatakan, namun tidak lama setelah itu, namun tidak lama setelah itu baru mereka berlayar, turun badai, saudara. Badainya luar biasa, saudara. Angin yang membawa gelombang cukup tinggi sampai mungkin 2-3 meter. Dan ini kalau di dalam pelayaran di dalam laut itu sangat bahaya, sudah bahaya, saudara. Kemudian ayat selanjutnya, dan ketika kapal itu terperangkap dan tidak sanggup maju menerjang angin itu, dengan pasrah kami terombang-ambing, saudara. Nah, saudara, di salah satu titik mereka menyerah. Bagaimana dengan saudara di dalam kehidupan sepanjang tahun ini, saudara? Kemudian ayat selanjutnya, saudara. Dan sambil bergerak di balik lindungan sebuah pulau kecil yang disebut Kauda, dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Nah, saudara, kalau saudara refleksi di tahun ini, apa yang sudah saudara alami? Ada orang-orang yang mengalami seperti kisah Paulus ini. Di awal tahun, di sepanjang tahun ini, awalnya mungkin semua baik-baik, tapi tiba-tiba tambah berat. Kemudian ada badai, ada angin sakal, kemudian berlayar mendayung dengan susah payah dan tidak berjalan, saudara. Kemudian perlu satu keputusan tepat, tapi malah ambil keputusan yang salah, saudara. Kemudian terjadi angin topan, akhirnya menyerah dan hanyut, saudara. Nah, saudara, orang-orang yang ingin selamat di tahun ini hanyut di bawah kondisi, saudara, di bawah perasaan takut, khawatir, gelisah, sampai membuat pikiran kita ini penuh dengan skenario-skenario, sehingga kita tidak bisa lagi berpikir dengan jernih, saudara. Sampai tidak tahu membedakan mana yang benar-benar nyata, mana yang hanya ketakutan di pikiran kita itu, saudara. Dan bahkan saudara tidak punya jangkar atau pegangan lagi, saudara. Kemudian ayat selanjutnya, saudara.
yang setelah mengeretnya mereka mempergunakannya dengan penopang-penopang untuk mengokohkan kapal itu karena ketakutan jangan sampai mereka pun terdampar di Sirtis. Sementara menurunkan layar mereka terus terombang-ambing sedemikian rupa. Dan karena kami diterpa badai dengan dahsyat, pada hari berikutnya mereka membuang muatan, saudara. Saudara, di sini saya membayangkan apa yang tadinya Paulus itu dikasih bekal oleh sahabat-sahabatnya di Sidron, tapi harus dibuang, saudara, harus dilepas. Mungkin berupa bekal, baju, uang, apa yang kita simpan selama ini, mungkin tabungan, tapi harus kita buang, saudara. Kehidupan saya banyak mengalami hal ini, saudara. Kemudian ayat selanjutnya, saudara. Dan pada hari yang ketiga kami membuang peralatan kapal dengan tangan kami sendiri. Namun karena baik matahari maupun bintang-bintang tidak tampak selama beberapa hari, dan karena bukan badai yang kecil yang menerpa kami, maka semua harapan agar kami selamat tetap lenyap. Saudara, ini bukan sekedar masalah selesai dalam satu hari. Situasi yang tidak jelas kapan selesainya, saudara, karena mereka tidak tahu waktu lagi, saudara. Nggak ada secercah harapan sampai mereka putus harapan, sampai di titik sulit mereka bisa selamat. Luar biasa banget, saudara. Kemudian ayat selanjutnya, dan setelah waktu berlalu sekian lama tanpa makan, lalu sambil berdiri di tengah-tengah mereka, Paulus berkata, hai para pria, sungguh seharusnya taat kepadaku untuk tidak berlayar dari kereta, sehingga mengalami kerusakan dan kerugian ini. Nah, mungkin saudara berpikir, andai kata waktu itu aku tidak ambil keputusan, andai kata waktu itu aku tidak mendengar nasihat dia. Tapi coba perhatikan di ayat 22-nya, saudara. Namun sekarang aku menyarankan kamu untuk tetap tegar, karena tidak ada satu jiwa pun dari antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika saudara tadi menyimak dengan baik, apa sih pesan Bapak Yahweh di akhir tahun ini, saudara? Apa sih pesan Bapak Yahweh untuk kita kerjakan, saudara? Yang pertama, saudara, berdamailah. Berdamailah dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Saudara, mungkin di awal tahun saudara banyak mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sering kan kita mengharapkan ini, lah kok nggak menjadi kenyataan. Nah, sebelum saudara masuk di tahun yang baru, Bapak Yahweh bilang apa? Berdamailah dulu. Berdamailah dulu. Mereka berharap semuanya akan baik-baik aja, tapi siapa nyangka ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan, dan kenyataan tidak sesuai dengan kenyataan, saudara. Kemudian di ayat 22 dikatakan apa, saudara? Tidak ada satu jiwa pun dari antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini, saudara. Dan menurut saudara, ini kabar baik atau kabar buruk, saudara? Saudara, jika harapan saudara tetap kepada kapal saudara, tetap kepada rencana saudara, begitu kapal saudara kandas, maka iman saudara pun akan kandas, saudara. Kadang tanpa sadar kita menaruh iman kita ini bukan kepada Bapak Yahweh, saudara, tetapi kepada rencana kita, sehingga ketika rencana kita itu gagal, iman kita pun gagal, saudara. Nah, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kembali, dan kita tidak bisa membuang waktu, saudara. Di ayat 22 dikatakan apa? Tetap tegar. Tetap tegar, saudara. Hati kita itu adalah tanggung jawab kita, saudara. Hati kita adalah tanggung jawab kita. Ini esensi iman, saudara.
Iman itu memisahkan kondisi hati kita dengan situasi kita, saudara. Nah, Bapak Yahweh juga pernah berkata kepada Yosua, apa berkatanya? Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena kebenarannya kondisi mungkin di luar kondisi kita, saudara, di luar kontrol kita, saudara, tapi hati kita di dalam kontrol kita, saudara. Maka Bapak Yahweh bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena ini tugas kita, bukan tugas Bapak Yahweh, saudara. Jadi kita jangan berdoa, Tuhan kuatkan hatiku. Kalau memang itu tanggung jawab Bapak Yahweh, Bapak Yahweh sudah melakukannya, saudara. Tapi karena itu tanggung jawab kita, Bapak Yahweh suruh kita, karena Bapak Yahweh mau kita belajar menguatkan hati kita dan menguatkan kepercayaan kita di tengah badai, saudara. Kemudian ayat selanjutnya, saudara. Sebab tadi malam seorang malaikat Elohim yang memiliki aku dan yang kepadanya aku beribadah berdiri di sisiku. Ayat ini sungguh luar biasa, saudara. Berdiri di sisiku, saudara. Inilah Bapak Yahweh yang kita sembah, saudara. Dalam kesukaran kita, Bapak Yahweh tetap ada di sisi kita, saudara. Saudara, Kitab suci itu mengajarkan bahwa Bapak Yahweh memang berjalan di depan kita. Dia mempersiapkan masa depan kita. Bapak Yahweh itu juga ada di masa lalu kita. Tapi bukan cuma itu, saudara. Bapak Yahweh yang kita sembah adalah Bapak Yahweh yang ada bersama dengan kita, bersama di dalam badai kehidupan kita, saudara. Kemudian ayat selanjutnya, saudara, sambil mengatakan, janganlah takut, hai Paulus, di hadapan kaisarlah seharusnya engkau berdiri, dan lihatlah, Elohim telah menyerahkan kepadamu semua orang yang belayar bersamamu. Jadi yang kedua, pesan Bapak Yahweh di akhir tahun ini itu apa, saudara? Buatlah rencana, saudara. Letakkan iman saudara kepada Bapak Yahweh, bukan kepada rencana saudara, tetapi letakkan rencana saudara di Bapak Yahweh, saudara. Nah, rencana manusia itu bisa gagal, saudara, tapi rencana Bapak Yahweh di dalam kehidupan saudara tidak pernah gagal, saudara. Saudara, jangan masuk tahun 2023 itu sendirian, saudara. Jangan, saudara, atau merasa sendiri, saudara. Tapi masuklah di tahun 2023 itu dengan sebuah kesadaran bahwa Bapak Yahweh berdiri di samping kita, saudara. Tuhan ada di samping, di sisi kita, saudara. Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, saudara. Kalau saudara melihat rencana saudara di belakang, saudara flashback ke belakang, saudara merasa ada banyak rencana yang tidak sesuai dengan rencana saudara. Mungkin saudara akan marah, saudara akan kecewa, saudara mungkin marah dengan pasangan saudara. Aduh, pasangan gue telah meninggalkan aku, pasangan aku begini begitu. Mungkin juga saudara marah dengan bos saudara, karena kesalahan-kesalahan mereka inilah maka saudara ada di tempat itu, saudara. Mungkin mereka menyalahkan si perwira itu gara-gara keputusan kamu yang salah, sehingga semua ada di situasi seperti ini. Saudara boleh marah, tapi kemarahan tidak bisa mengubah apapun, saudara. Iman saudara yang bisa mengubah situasi saudara-saudara. Amin, saudara. Kadang kita kalau punya anak kecil, kadang kalau anak kita nilainya buruk, kita kan suka ngomong, bodoh lu, begini aja nggak bisa, jangan. Karena kalau saudara marah pun tetap aja anak itu nilainya jelek, saudara. Saudara puji anak saudara, aduh lain kali belajar yang giat, tetap anak itu nilainya udah jelek, saudara.
Jadi pilih yang mana? Pilih yang sukacita, saudara. Beri dukungan kepada anak saudara, jangan ngomel-ngomel. Jadi jangan masuk tahun 2023 ini dengan kekecewaan, saudara. Jangan masuk tahun 2023 ini dengan kemarahan, dengan kepahitan. Hari ini masih ada beberapa jam lagi, saudara. Putuskan mulai hari ini, saudara. Saudara ampuni siapa yang perlu saudara ampuni. Lepaskan pengampunan saudara. Bukan saja melepaskan pengampunan, ampuni diri sendiri, saudara. Kalau saudara ada kesalahan, kita tentu semua ada kesalahan, saudara. Saudara, jangan hidup dengan penyesalan, saudara. Bapa Yahweh itu lebih besar dari kesalahan kita, saudara. Bapa Yahweh sedang berbicara kepada kita melalui ayat ini, saudara. Bapa Yahweh belum selesai dengan hidup kita, saudara. Maaf, saudara, saya kalau menceritakan tentang kebesaran Tuhan, pasti saya nangis, saudara. Karena saya benar-benar terberkati dengan firman Tuhan ini, saudara. Rencana saudara bisa gagal, tapi rencana Bapa Yahweh dalam hidup saudara tidak pernah gagal, saudara. Tuhan belum selesai, saudara. Engkau akan terus maju, kata Bapa Yahweh. Kemudian ayat selanjutnya, saudara. Ayat yang ke-25. Sebab itu, tegaklah hai para pria, sebab aku percaya kepada Elohim, bahwa demikianlah akan terjadi sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepadaku. Dan ketika malam yang ke-14 tiba, perhatikan, saudara. Dan ketika malam yang ke-14 tiba, tak kala kami masih terombang-ambing di laut Adriatik, kira-kira tengah malam, para awak kapal mengira ada sesuatu seperti sebuah negeri sedang mendekat kepada mereka. Nah, saudara, kondisi masih belum berubah. Mereka masih terombang-ambing di tengah laut, saudara. Tapi mereka sudah tahu sebuah kepastian, saudara, bahwa Bapa Yahweh menyertai mereka, saudara. Bapa Yahweh menyertai kita, saudara. Bapa Yahweh belum selesai di dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian kita loncat, saudara. Ayat 33, saudara. Dan ketika hari akan segera siang, Paulus menasehati agar semua orang mengambil makanan sambil berkata, setelah menunggu inilah hari ke-14, kamu terus berpuasa dengan tidak makan apapun. Saudara perhatikan, setelah terombang-ambing 14 malam, ayat ke-34 dikatakan apa? Sebab itu aku meminta agar kamu makan makanan, karena ini adalah demi keselamatanmu. Sebab tidak sehelai rambutmu pun akan jatuh dari kepalamu. Nah, nasihat yang sangat rohani, saudara, tapi juga sangat praktis, saudara. Paulus katakan, kalian makan dulu nih. Kalian sudah sekian lama menahan diri, sudah puasa, mungkin kalian tidak nafsu makan, mungkin karena muak, karena terombang-ambing. Ayat ke-35, saudara. Dan setelah mengatakan hal ini dan mengambil roti, dia mengucap syukur kepada Elohim di hadapan semua orang itu. Dan setelah memecah-pecahkannya, dia mulai makan. Saudara, situasinya sudah baik atau belum, saudara? Belum, saudara. Situasinya masih terombang-ambing di tengah laut, saudara. Masih belum jelas tujuan kedepannya pun seperti apa, belum tahu, saudara. Tapi Paulus mengambil roti dan mengucap syukur, saudara. Ayat ke-36, saudara.
Dan dengan merasa gembira mereka semua pun makan makanan. Jadi hati mereka itu dikuatkan, saudara. Yang membuat mereka kuat itu bukan rotinya, saudara, tapi apa, saudara? Ucapan syukur, saudara. Apapun permasalahan kita, kita senantiasa mengucap syukur, saudara. Jangan kita mengucap syukur ketika kita banyak harta, ketika kita diberkati dengan materi, saudara. Tapi kita dalam kesusahan kita pun kita mengucap syukur, saudara. Saya, saudara, deposito saya 2 deposito yang saya sudah nabung dari 1 hari 20.000. Jangan lihat 20.000-nya, saudara. 1 hari uang jajan saya 20.000. 1 bulan berapa? 600. 1 tahun berapa? 10 tahun berapa? 20 tahun berapa? 30 tahun berapa? Banyak, saudara. Lenyap, saudara. Lenyap. Lagi tertahan. Bisa balik apa enggak, saya enggak tahu. Secara manusia, kalau saya mau kecewa, saya kecewa. Duit tabungan dari kecil habis begitu aja. Kalau orang yang enggak rohani dikatakan begini sih, begitu sih, gitu loh. Tapi saya menghadapi semuanya ini dengan penuh sukacita, saudara. Kalau saya pikirkan pasti stres, saya nggak pikirkan. Kalau Tuhan memang izinkan itu uang kembali, saya puji Tuhan banget. Kalaupun nggak balik, saya juga puji Tuhan. Jadi, saudara, kita mengucap syukur bukan kita karena diberkati dengan materi, jangan, saudara. Nah, apa pesan Tuhan yang ketiga di akhir tahun ini, saudara? Mengucap syukurlah di tengah badai. Ada kekuatan di dalam kita mengucap syukur, saudara. Kondisi mereka belum berubah di situasi badai, saudara. Tapi Paulus mengajarkan kita untuk kita tetap bersyukur di tengah badai. Dan itulah yang membuat Paulus dan orang-orang yang ada di kapal itu menjadi kuat hatinya, saudara. Saudara, mengucap syukurlah dalam kondisi apapun juga, saudara. Mungkin kita mempunyai 1000 alasan untuk kita tidak bisa mengucap syukur, tapi tidak perlu banyak alasan untuk kita mengucap syukur, saudara. Ketika kita masih hidup dalam sampai detik ini, sampai di penghujung tahun ini, mengucap syukurlah untuk kehidupan kita, saudara. Kita sehat, kita sampai detik ini, kita juga harus mengucap syukur, saudara. Amin, saudara. Ayat selanjutnya yang ke-37, dan kami seluruh jiwa di kapal itu berjumlah 276 orang. Dan setelah dikenyangkan oleh makanan, mereka meringankan kapal itu dengan apa, saudara? Dengan membuang gandum ke laut. Perhatikan, saudara, dengan membuang gandum ke laut. Dan ketika hari menjadi siang, mereka tidak menyadari ada daratan, tapi mereka mengamat-ngamati ada sebuah teluk yang memiliki pantai yang mereka pertimbangkan untuk ke sana sekiranya mereka mampu mengemudikan kapal itu. Nah, pesan Bapak Yahweh juga untuk kita di akhir tahun ini, saudara. Jangan masuk tahun 2023 dengan kelebihan bagasi, saudara. Di ayat ke-38 dikatakan membuang gandum ke laut. Kenapa mereka membuang gandum? Karena agar kapal itu menjadi ringan, saudara. Jadi jangan masuk tahun yang baru nanti itu dengan kelebihan bagasi, saudara. Ingat itu, saudara. Apa itu kelebihan bagasi, saudara? Apa itu? Pesan Tuhan yang keempat, saudara, di akhir tahun ini, saudara. Buanglah beban yang tidak perlu. Buanglah beban yang tidak perlu. Coba kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan apa? Oleh karena itu,
kita juga karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita, dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat, marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita. Nah saudara, Bapak Yahweh mau kita masuk tahun yang baru dengan hidup yang lebih ringan. Jangan lagi ada beban. Ketika mereka sudah membuang muatan gandum, sehingga kapalnya menjadi ringan, gak berat lagi saudara. Kemudian apa yang terjadi setelah mereka membuang muatan itu saudara? Angin bisa langsung membawa mereka ke daratan saudara. Saya sempat berpikir, apa karena gara-gara beban berat sehingga angin tidak bisa membawa mereka ke daratan saudara? Ini waktunya saudara membuang kelebihan bagasi, beban-beban yang tidak perlu saudara bawa ke dalam tahun yang baru saudara. Apa itu saudara? Dosa yang masih saudara simpan. Adakah dosa yang masih saudara simpan? Saudara harus buang. Kesempatan hari ini terakhir saudara. Buang semua dosa-dosa saudara, minta ampun dan bertobat saudara. Karena dosa beban yang merintangi kita, yang membuat kita tidak bisa ringan di dalam untuk berlari saudara. Hal-hal yang tertunda jangan sampai saudara bawa ke tahun yang baru saudara. Jangan saudara. Jadi ini kesempatan saudara, tinggal beberapa jam lagi. Nanti ketika saudara di rumah, saudara jangan keluyuran, saudara jangan main HP, saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara introspeksi diri, flashback kembali sepanjang tahun ini, apa yang sudah saudara kerjakan untuk Tuhan. Apakah saudara menyenangkan Tuhan atau malah sebaliknya saudara? Selesaikan dari sekarang saudara, karena waktunya tinggal beberapa jam lagi. Selesaikan saudara, buang saudara, sehingga Bapak Yahweh bisa membawa saudara ke daratan, ke tempat di mana saudara bisa berlabuh saudara. Amin saudara. Amin. Saya mengharapkan saudara mengerti firman Tuhan ini ya saudara. Nanti saudara baca kembali, ini bagus banget saudara. Sekarang kita loncat ke pasal selanjutnya saudara, pasal Kisah 28 saudara. Ayat yang pertama dikatakan apa? Dan setelah terselamatkan, mereka kemudian mengetahui bahwa pulau itu disebut Malta. Di situ dikatakan setelah terselamatkan. Rasanya lega ya saudara, sudah terselamatkan. Ketika angin topan yang berminggu-minggu, setelah muatan mereka buang, setelah mereka mengucap syukur, setelah mereka bertobat, mereka tiba dengan selamat di pantai saudara. Saudara, setelah saudara keluar dari masalah, pernah gak saudara berpikir, kenapa ya saya diizinkan Bapak Yahweh keluar dari masalah itu? Mereka sampai di pulau yang sangat jauh saudara, di luar rute mereka, yaitu pulau Malta saudara. Paulus bisa sampai ke Malta, ngapain coba saudara? Rutenya itu rute yang bukan rutenya saudara. Itu Malta ini pulau yang sangat jauh, menyimpang jauh. Kenapa Paulus sampai ke pulau ini saudara? Ngapain coba saudara? Saudara, Paulus ini diselamatkan dari angin badai saudara, yang seharusnya mereka bisa mati di tengah laut, tapi akhirnya mereka selamat sampai di sebuah tempat yang namanya Malta saudara. Pernahkah saudara keluar dari masalah yang seharusnya hampir membuat saudara itu hidupnya hancur, atau bahkan mungkin saudara bisa meninggal karena masalah tersebut? Apakah sakit penyakit, apakah itu sebuah perceraian, apakah itu masalah uang dan lain sebagainya, hanya saudara sendiri yang tahu. Pernahkah sampai saudara putus harapan, tapi harapan tidak pernah melepaskan saudara?
Saya merasa ada banyak dari saudara yang hari ini merasa, ya aku ada di pulau ini, aku ada di Malta, di tempat yang tidak pernah aku bayangkan, tempat yang asing, tempat yang terpencil, rasanya terjebak dengan keadaan. Pernah nggak saudara? Saya yakin kita semua pernah mengalami hal ini saudara. Nah di ayat yang kedua saudara, dan orang-orang babar, perhatikan, dan orang-orang babar menunjukkan kasih manusiawi yang tidak biasa terhadap kami, sebab mereka menyambut kami semua dengan menyalakan api unggun karena turunnya hujan dan karena cuaca dingin. Saudara, mereka sudah selamat, ketemu orang-orang yang baik saudara. Tahukah saudara, di masa depan saudara ada orang-orang yang akan saudara temui. Ketika saudara ada di tempat yang tidak direncanakan, Tuhan itu akan mengirim orang-orang yang akan menolong saudara, yang tidak pernah saudara temui sebelumnya saudara, bahkan menolong saudara sampai saudara sampai ke tempat tujuan saudara. Jadi jangan khawatir dengan orang-orang yang sudah meninggalkan saudara. Jangan khawatir dengan orang-orang yang ada di belakang saudara, karena ada future people, orang-orang di masa depan yang Bapak Yahweh kirim untuk menolong kita. Amin saudara. Saya nggak pernah takut kehilangan teman, nggak pernah takut. Prinsip saya, dulu aku nggak kenal dia, sekarang pun nggak kenal, nggak apa-apa. Gitu loh. Pasti Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang baru saudara. Amen. Ketika saya terjun di dalam pelayanan, saya sempat marah sama Tuhan. Tuhan, aku udah ikut Engkau, kenapa teman-teman tuh pada hilang? Hilang dengan sendirinya, nggak berantem, hilang dengan sendirinya. Tuhan beri hikmat apa saudara? Aku akan tampi Engkau, dan aku akan memberikan teman-teman yang baru, yang sebelumnya nggak kenal saudara. Yaitu saya dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan yang saya belum bisa apa-apa saudara. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan apa saudara? Adapun Paulus ketika mengumpulkan seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, perhatikan, seekor ular berbisa yang keluar dari panas itu telah menggigit tangannya saudara. Baru selesai dari masalah, baru aja lega dikit, tiba-tiba digigit ular saudara. Paulus ini banyak mengalami kesukaran saudara. Bagaimana jika saudara ada di situasi seperti ini saudara? Apa yang terjadi saudara? Ayat 4 saudara. Dan ketika orang-orang babar itu melihat binatang berbisa itu tergantung pada tangannya, mereka berkata seorang terhadap yang lain, pastilah dia ini seorang pembunuh. Nah, itu orang-orang di situ mengatakan Paulus itu seorang pembunuh yang walaupun telah terselamatkan dari laut, keadilan tidak akan membiarkannya hidup. Maksudnya apa saudara? Orang-orang yang ada di sekitar kita seringkali suka mengambil sebuah kesimpulan saudara. Orang itu mengalami masalah karena pasti udah jauh dari Tuhan, pasti orang itu karena ada dosa. Ambil kesimpulan saudara. Kemudian ayat 5 dikatakan apa saudara? Kemudian sesungguhnya ia mengibaskan binatang berbisa itu ke dalam api. Dia tidak menderita apapun yang luka, dan mereka menantikan dia akan segera membengkak atau roboh mati seketika itu juga. Namun setelah cukup lama mereka menanti dan melihat tidak ada sesuatu pun yang tidak wajar terjadi padanya, maka seraya mereka itu berubah pikiran saudara. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang dewa saudara. Belum juga 1 jam, mungkin belum juga 30 menit dari dia difitnah sebagai pembunuh, kemudian sekarang menjadi dewa. Saudara bisa bayangkan pelajaran apa yang dapat kita terima saudara? Jangan gampang menghakimi saudara. Jangan gampang menghakimi. Kemudian jangan gampang ambil kesimpulan saudara.
Buat kita yang mengalami, jangan hidup atas perkataan orang lain, saudara. Karena orang bisa sebentar ngomong A, sebentar ngomongnya Z, saudara. Jadi jangan hidup dari perkataan orang, saudara. Kita hidup diatur oleh perkataan Bapak Yahweh, saudara. Amin, saudara. Saudara, masuk tahun 2023, jangan karena perkataan orang lain, saudara. Jangan hidup dari pendapat orang lain, tetapi percaya apa kata Bapak Yahweh, saudara. Ayat selanjutnya, saudara, ayat 7. Dan di sekitar tempat itu terdapat tanah dari pemuka pulau yang bernama Publius, yang menyambut kami. Dia dengan ramah memberi tumpangan selama 3 hari. Dan terjadilah, ayah Publius sedang terbaring karena diserang oleh demam dan disentri, yang untuknya sambil masuk dan berdoa seraya menumpangkan tangan ke atasnya, Paulus menyembuhkannya. Seringkali banyak kesempatan terbuka di dalam masa-masa kesukaran yang Tuhan buka untuk kita, saudara. Kemudian ayat 9, saudara. Setelah terjadinya hal ini, orang-orang selebihnya pun yang menderita kelemahan-kelemahan tubuh di pulau itu datang dan disembuhkan. Luar biasa, saudara. Ini loh, kenapa Paulus sampai ada di pulau Malta, saudara. Oh, karena ini Bapak Yahweh kirim aku ke pulau Malta. Saudara, ternyata di dalam kesukaran ada tujuan Bapak Yahweh, saudara. Bapak Yahweh punya rencana yang indah buat kita semua yang mengasihi Dia, saudara. Jadi apakah perjalanan itu sebuah kesalahan, saudara? Apakah perjalanan saudara sepanjang tahun ini itu sebuah kesalahan? Saya nggak bisa menjawabnya, saudara. Tapi yang saya tahu pasti, yang bisa menghancurkan kita, Bapak Yahweh bisa pakai untuk kebaikan kita dan orang lain, saudara. Bapak Yahweh bisa mengubah kesalahan itu menjadi kebaikan untuk kita semua, saudara. Kalau misalnya mereka tidak berangkat, mereka tidak mengambil keputusan yang salah, apakah orang Malta ini akan terselamatkan dan kenal Injil? Belum tentu, saudara. Saya juga nggak bisa menjawab, saudara. Tapi yang saya tahu, saudara, jika kita libatkan Bapak Yahweh, selama Bapak Yahweh ada di dalam kehidupan kita, kesalahan kita pun bisa diubah menjadi kebaikan. Bapak Yahweh bisa mengubah kesukaran-kesukaran di dalam kehidupan kita menjadi kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita, saudara. Siapa yang nyangka perjalanan yang salah tadi bisa menjadi pengalaman yang indah, saudara? Siapa yang nyangka yang hampir mati di tengah laut bisa menjadi berkat satu pulau, saudara? Sampai hari ini pulau tersebut itu dari generasi ke generasi dimenangkan untuk Bapak Yahweh, saudara. Luar biasa, saudara. Ayat selanjutnya, saudara, ayat yang ke-10. Mereka jugalah yang menghormati kami dengan berbagai penghargaan. Bahkan ketika siap belayar, mereka menyediakan sesuatu untuk keperluan kami, saudara. Apa yang tadinya hilang, apa yang tadinya mereka buang, apa yang tadinya kehilangan di sepanjang tahun ini, Tuhan bisa memulihkan dengan cara yang ajaib, saudara. Siapa yang nyangka, saudara? Gak ada yang bisa nyangka, saudara. Kapal sudah hancur, bekal sudah habis karena dibuang. Mereka tidak tahu bisa makan apa tidak ke depannya. Mereka tidak tahu hidup selanjutnya seperti apa. Tetapi di ayat yang ke-10 dikatakan apa? Mereka menyediakan sesuatu untuk keperluan kami. Luar biasa, saudara. Saudara, iman ini saudara, apa yang saudara pikir hilang di sepanjang tahun ini,
Tuhan akan pulihkan di tahun yang baru besok ini, saudara. Amin, saudara. Bapa Yahweh yang kita sembah tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Karena Bapa Yahweh itu adalah Elohim yang ajaib, saudara. Elohim yang dahsyat di dalam kehidupan kita, saudara. Dia bisa memutar balik sebuah peristiwa, saudara. Saudara tidak perlu tahu kenapa ini terjadi. Kenapa? Saya tidak tahu semuanya, saudara. Tapi saudara hanya perlu tinggal di sebuah kebenaran, saudara, bahwa di dalam badai kehidupan pun Bapak Yahweh tetap menyertai kita, saudara. Bahkan Bapak Yahweh itu merangkai semuanya bukan untuk kebaikan saudara aja, saudara, tapi juga untuk orang yang saudara belum kenal. Saudara bisa menjadi berkat, saudara. Amin, saudara. Amin. Pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa ini yang kelima, saudara? Pesan Tuhan apa untuk tahun ini, saudara? Percayakan masa depan saudara di tangan Bapak Yahweh. Nah, waktu Paulus di tengah laut, dia tidak tahu masa depannya kayak apa. Yang lain juga saya yakin nggak tahu, mungkin mereka stres. Tapi ketika kita percaya masa depan kita di tangan Bapak Yahweh, lihat bagaimana Bapak Yahweh bisa mengubah peristiwa itu, dan bahkan mengubah bukan cuma hidupnya Paulus saja, saudara, tapi hidup satu pulau, saudara. Tidak hanya satu kapal, tapi satu kapal plus satu pulau, saudara. Saudara, jika kita lihat ke belakang di sepanjang tahun ini dari Januari sampai Desember, saya pribadi tahun ini bukanlah tahun yang mudah, saudara. Saya banyak kesedihan, saudara. Tapi semua sudah terjadi. Ada sesuatu yang perlu saya belajar, saudara. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Kalau kita selalu tanya, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, ingin tahu alasannya, kita nggak akan kemana-mana, saudara. Saudara tidak akan mendapat jawabannya, saudara. Karena tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya, saudara. Saudara perlu puas dengan jawaban bahwa kita diizinkan mengalami semua yang kita alami di sepanjang tahun ini sebagai undangan dan kesempatan untuk kita mengenal Bapak Yahweh lebih dalam lagi, untuk kita dipakai oleh Bapak Yahweh. Amin, saudara. Coba kita baca Filipi 1 ayat yang ke-12. Dan aku menginginkan kamu untuk mengetahui, hai saudara-saudara, bahwa hal-hal mengenai diriku telah semakin mendatangkan kemajuan bagi Injil. Saudara, di sini Paulus tidak menulis secara detail apa yang terjadi itu apa, enggak ditulis secara detail. Tapi saya percaya salah satunya adalah kejadian ini, saudara. Karena apa yang terjadi di dalam kehidupannya justru menyebabkan kemajuan Injil, saudara. Ini adalah hasil akhir dari semua peristiwa buruk itu, saudara. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mungkin saudara merasa sedang terjebak, tapi sebenarnya saudara sedang dilatih Bapak Yahweh untuk dibuat semakin kuat, saudara. Saudara refleksi tahun ini, saudara, bukan karena pandemik, saudara, bukan karena orang lain, saudara, bukan karena situasi yang membuat saudara ada di titik ini, saudara. Kalau saudara izinkan Bapak Yahweh berperkara di dalam kehidupan saudara, saudara akan melihat pengalaman yang buruk diubah menjadi pengalaman yang luar biasa indahnya, saudara. Nah, khotbah saya pada siang hari ini menceritakan tentang siapa sih Bapak Yahweh itu, saudara, dan apa janjinya di dalam kehidupan kita sampai kita bisa berkata, terima kasih untuk tahun ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua kejadian yang baik, semua kejadian yang buruk. Toda Bapak Yahweh untuk berkat-berkat sepanjang tahun ini. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, tapi selama aku tidak kehilangan Bapak Yahweh, aku tahu hidupku di tangan yang benar. Karena kita mempunyai Bapak Yahweh yang
Luar biasa, Bapak Yahweh yang hidup. Amin saudara. Amin. Sekian firman Tuhan ini. Mari saya ajak bangkit berdiri. Terima kasih Bapak Yahweh untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar ya Bapak. Saudara Bapak, ya Bapak, untuk sepanjang tahun ini Tuhan, hidup kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat kami ya Bapak, tapi karena kasih-Mu ya Bapak, karena anugerah-Mu ya Bapak, kami ada sampai di penghujung tahun ini ya Bapak. Toda Bapak untuk pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini. Toda Bapak untuk berkat-berkat-Mu untuk sepanjang tahun ini Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami dengar, biarlah di penghujung tahun ini, apabila kami ada salah, ampuni kami ya Bapak. Kami akan berdamai dengan diri kami terlebih dahulu ya Bapak. Karena seringkali kami, apa yang kami harapkan tidak menjadi kenyataan. Di akhir tahun ini kami tanggalkan segala kesombongan kami ya Bapak. Kami tanggalkan segala kemarahan kami ya Bapak. Kami tanggalkan segala kepahitan kami ya Bapak. Segala dendam, dosa yang semuanya tidak berkenan di hadapan-Mu Bapak. Ampuni kami ya Bapak, sehingga besok masuk di tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur dan sukacita ya Bapak. Karena kami percaya di tahun yang baru besok, yang sebentar lagi Tuhan, hanya beberapa jam lagi Tuhan, hidup kami penuh dengan kelimpahan Tuhan. Hidup kami ada dalam pemeliharaan-Mu ya Bapak, sebagaimana Engkau memelihara Paulus dan seisi kapal. Engkau pun akan memelihara kehidupan kami di tahun yang baru nanti Tuhan. Biarlah di tahun yang baru hidup kami semakin taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu diperbaharui, selalu dengan kasih-Mu ya Bapak. Tahun yang akan kami hadapi Tuhan bukan tahun yang baik Tuhan, tetapi tahun yang gelap Tuhan. Secara manusia kami takut Bapak, tapi Engkau mengenakan kami seluruh perlengkapan senjata daripada Bapa Jauh, ketombong keselamatan dan jujiran keadilan, hingga pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, dan seluruh perlengkapan senjata yang Bapa berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami akan bangun tembok perlindungan atas kehidupan kami, pelayanan kami. Kami ada di dalam naungan-Mu Bapak. Sebentar jam lagi Tuhan, beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2022 Tuhan, tapi Engkau akan memberkati kehidupan kami untuk keluar dari tahun 2022 ini Tuhan. Dan besok Tuhan, beberapa jam lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023 Tuhan. Engkau pun akan memberkati kami di sepanjang tahun yang baru Tuhan. Bukan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Berkat-Nya tercurah secara dahsyat bagi kami semua Tuhan, dan tutup bungkus kami Tuhan dengan pagar api dari sorga ya Bapa, sehingga di tahun yang baru Tuhan tidak ada penghalang-penghalang yang akan merusak kehidupan kami, karena kami telah ditutupi oleh pagar api dari sorga ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati ya Bapa. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini Tuhan, Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan melepas tahun ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur ya Bapak, karena Engkau adalah Bapak Yahweh Jireh di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapak Yahweh yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami bangga ya Bapak dimiliki oleh Engkau ya Bapak. Kami bangga Tuhan karena kami orang yang terutama di dalam pengenalan akan nama-Mu dari orang lain
lain Tuhan. Untuk itu Tuhan, pelihara kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap taat dan setia ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Saudara semua diberkati. Luar biasa firman Tuhan.